Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar membuat soal melalui Google Form. Bapak Ibu persiapkan dulu soal yang akan ditampilkan dalam Google Form. Ini masih materi mentahnya di Microsoft Word. Kita masuk dulu di Google Chrome. Bapak Ibu bisa masuk ke kelas yang kita inginkan melalui akun Google email yang di sini. Misalkan kita mau masuk pakai 10 IPS 1, sudah ada ini. Ya, ini 10 IPS 1. Tapi kalau mau masuknya ke akun yang lain, Bapak Ibu aktifkan, tambahkan akun lain ya. Baru ditulis nama akunnya, kemudian passwordnya. Perlu Bapak Ibu pahami, jadi akun ini kan pintu masuk untuk ke fasilitas Google yang ada. Fasilitas Google itu ada di sini. Jadi kalau mau ngambil Gmail ini, kalau mau buka drive kita ini, dan kita juga bisa masuk Classroom langsung di sini. Jadi aktifkan akunnya sudah, kemudian pakai aplikasi Google-nya ini, kita masuk lewat sini. Bisa juga masuknya lewat sini dengan nulis classroom.google.com. Jadi ada beberapa cara, tapi saya lebih suka karena akun Google-nya sudah muncul di sini, maka kita masuknya lewat aplikasi Google. Jadi ini fasilitas Google yang dikasih ke kita. Kita masuk lewat Classroom. Maaf, ini Google-nya sudah berpindah posisi. Saya ulang, 10 IPS 1. Ini saya cross ya. Oke. Baik, ini adalah tampilan 10 IPS 1 yang akan saya persiapkan untuk membuat soal ulangan harian. Klik tugas kelas, kemudian klik buat, kemudian klik tugas kuis. Oke, silakan ditulis, misalkan ulangan harian ekonomi tadi 3.1. Kemudian saya cross, saya tidak pakai ini, saya cross dari sini, tambahkan kemudian formulir. Kita kasih nama judulnya, nama apa, nama filenya ya, ulangan harian ekonomi KD 3.1. Oke, ketika judul kita klik, ketika file kita sudah kita buat, kita klikkan ke judul di sini, dia otomatis mengcopy dari situ. Kita tulis di sini, isi misalkan nama dan kelas di bawah ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, boleh kita setting terlebih dahulu. Klik setting, setelan, batasi pertanyaan, batasi satu tanggapan. Ini maksudnya satu akun
dari anak yang mengerjakan ulangan itu tidak bisa mengerjakan lebih dari satu. Jadi setelah selesai dia mengerjakan kemudian dikirim, kemudian dia mau mengerjakan lagi sudah tidak bisa. Itu maksud dari batasi ke satu tanggapan. Oke, lanjut presentasi. Ini tidak perlu ada yang dirubah. Kuis, jadikan kuis, kemudian segerakan. Bapak Ibu gulung layar sampai ke bawah. Ini di pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar nilai poin. Pertanyaan tak terjawab itu centangnya dihilangin. Jawaban yang benar, kalau siswa menjawab salah kemudian otomatis akan ditampilkan jawaban yang benar, tidak perlu kita tampilkan. Nilai poin, ini siswa kalau sudah selesai mengerjakan dikirim, disubmit gitu ya, itu nilainya akan muncul kalau dicentang. Tapi kalau tidak ingin menampilkan nilai maka tidak perlu dicentang. Oke, kalau sudah disimpan. Oke, silakan untuk melanjutkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan untuk sesi 1 ini, bagian pertama ini adalah pertanyaan untuk mengisi nama dan kelas. Pertama kita tulis nama dulu ya, untuk data. Oke, ini kita pilih jawaban singkat karena isinya hanya untuk nama. Kemudian wajib diisi sampai muncul tombol warna biru ya. Kemudian poinnya nggak usah. Oke, sudah nggak perlu. Dah. Kalau sudah nama, lanjut ke tambahkan pertanyaan. Ini tanda plus diklik, tulis kelas. Kemudian opsinya, jadi karena ulangan harian ekonomi KD 31 ini kita peruntukan untuk kelas 10 IPS 1 sampai 10 IPS 3, berarti kita menyiapkan kelasnya 3. Ketik di sini 10 IPS 1 enter, 10 IPS 2 enter, 10 IPS 3 enter. Nah, ke opsi 4 ini kebanyakan karena tidak ada 10 IPS 4, kita cross, hapus. Oke, hanya 3 ya. Kemudian aktifkan lagi wajib diisi. Kunci jawaban 0 poin, tidak perlu ada poinnya karena ini mengisi data pribadi anak. Jadi tidak perlu ada nilainya. Nah, pilihannya silakan dipilih. Biasanya kalau kelas begini itu drop down, jadi nanti anak memilih kelas yang mana yang dia berada itu ya. Oke, selanjutnya untuk data pribadi, nama kelas sudah. Sekarang kita pisahkan dengan badan soal. Jadi itu kopnya, sekarang badan soalnya. Tambahkan bagian, klik di sini. Nah, judulnya sama dengan yang ini, bisa Bapak Ibu copy atau diketik ulang. Kasih keterangan. Oke, selanjutnya tambahkan pertanyaan. Nah, sekarang saatnya kita lihat data kita, bahan baku soal kita di Microsoft Word. Tadi sudah kita siapkan ini ya. Oke, ini soalnya. Maka saya copy soal ini. Nah, ingat angka satunya tidak perlu ikut di copy. Jadi soalnya saja. Ctrl C untuk mengcopy. Kembali ke soal. Ctrl V. Nah, angka satunya ini dihapus, dia ngikut aja ini. Nah,
Bapak Ibu silakan ini hilangkan ABCD-nya. Nah, karena kita tidak pakai ABCD-nya nanti. Nah, dengan menekan numbering ini ABCD-nya otomatis akan hilang. Jadi lebih bagus lagi soalnya itu sebelumnya ABCD-nya juga sudah dihilangkan. Kemudian kita copy ya, blok, kemudian copy, Ctrl C, Alt sama Tab, kemudian taruh di opsi 1 ini, Ctrl V. Lihat Bapak Ibu, otomatis akan jawaban opsi yang lain akan ikut masuk ya, karena kita sudah mengcopy kelima jawaban tadi. Oke, sekarang kita klik wajib diisi, kemudian kita klik acak urutan opsi. Acak urutan opsi itu berarti opsinya ini ya, bukan soalnya yang diacak, hanya opsi atau jawaban. Kemudian kunci jawaban diklik, jawaban yang benar diaktifkan, oke, dicentang, diklik ya. Kemudian jangan lupa poinnya klik 1. Oke, selesai. Ini soal pertama. Kemudian tambahkan soal berikutnya. Lihat lagi di Word, Alt, Alt, Tab. Kita blok gambar di bawah ini, Ctrl C, kita Alt Tab, kita taruh soal. Angka 2-nya kita hapus. Kemudian ingat Bapak Ibu, kita mau ini menampilkan gambar. Nah, biasanya trik saya untuk gambar yang sudah dimasukkan di sini, saya mengkopinya, menampilkan gambar ini, memindahkannya ke sana, ke Google Form itu saya simpan dulu dengan cara saya pakai sniping ya, snip and escape ini. Atau kalau di Bapak Ibu punya komputer itu sniping tool ya sama saja. Kita klik, karena ini lebih efisien, hanya bagian yang dibutuhkan aja yang kita crop. Klik new, kemudian kita blok yang dibutuhkan saja, misalkan ini. Oke. Nah, selanjutnya dia meminta disimpan. Kita simpan, kita taruh di folder yang tempat soal tadi. Tadi saya menempatkan soal itu di sini. Nah, kita taruh di sini, misalkan logo, saya tulis 1 ya, gambar 1, logo SMA 5. Klik save, saya tutup. Kemudian saya masuk ke soal ini, saya klik tambahkan gambar ini. Nah, kita cari gambar yang sudah kita simpan tadi itu. Tadi di D, kemudian di Tim ID, Google Form, ini gambarnya. Kemudian saya klik open. Ya, ini gambarnya. Nah, Bapak Ibu bisa menjadikan gambar ini, kalau ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil, bisa diatur sedemikian rupa. Caranya klik kanan bawah, pokoknya setiap ujung ya, ujung pojokan ini bisa dipakai. Biasanya saya pakainya yang kanan bawah ini.
ini kalau mau agak gambar besar, kalau berkecil ya sini. Ternyata ini udah maksimal kecilnya. Oke, sudah. Nah, ini logonya sudah muncul. Sekarang opsinya sama seperti tadi, kita alt tab lagi, alt tab, kita blok. Jangan lupa dihilangkan dulu ABCD-nya, pakai numbering diklik. Oke, Ctrl C, alt tab lagi, Ctrl V. Ya, lihat Bapak Ibu, dia langsung muncul seperti ini. Nah, selanjutnya aktifkan lagi, wajib diisi, ajak urutan, kunci jawaban bila SMA 5, skor 1. Oke, simpan. Lanjut ke soal ketiga. Jadi ini sengaja saya tampilkan berbagai macam model soal, biar nanti kalau Bapak Ibu ketemu model soal yang salah satunya model seperti ini, bisa dicoba model pengerjaannya seperti ini. Kita lihat soal ketiga ya. Oke, ya Bapak Ibu lihat soal ketiga ini bentuknya, teksnya cukup banyak. Biasanya kalau teks seperti ini, saya mensiasatinya bisa saya bikinkan ini sebagai gambar, bisa saya jadikan ini tetap teks. Nah, saya bikin ini sebagai gambar. Kalau misalkan ini saya bikin sebagai gambar, biasanya saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Saya kecilkan dulu ini, jadi saya blok ini, saya blok ini ya. Kemudian ini lihat, tab ini saya geser. Nah, biar ukuran untuk area sini saja, ukuran teksnya biar agak mampat gitu ya. Oke, lalu saya, karena ini ingin saya jadikan gambar, saya kasih area yang enggak longgar. Kemudian saya lakukan ini, klik pakai sniping lagi, saya blok. Gini Bapak Ibu, saya jadikan gambar dia. Saya simpan, kemudian saya taruh di kelompok gambar-gambar tadi. Saya tulis gambar 2, saya save, saya tutup. Kemudian saya ke soal Google Form. Nah, baik, saya ambil dulu yang tulisan ini, simak bacaan berikut ini. Saya copy, saya taruh di sini. Simak bacaan, saya bisa ganti dengan kata-kata simak bacaan di bawah ini. Jadi teksnya ini, pernyataan perintahnya ini bisa menyesuaikan dengan kondisi yang perubahan yang terjadi yang sudah kita rubah. Saya munculkan gambar itunya dulu. Tadi saya taruh di gambar 2 ya. Oke, ini ya, open. Nah, jadi seperti ini Bapak. Ini gambar, ini dia, bentuknya gambar. Nah, karena di Google Form tidak ada tempat lagi untuk menaruh teks, ya, di sini tidak ada tempat lagi untuk menaruh teks, maka saya teks yang sisanya ini dari kutipan ini, nah, saya copy, saya taruh di sini. Nah, tapi harus ada perubahan. Simak bacaan di bawah ini. Nah,
pasti maksudnya tahu ya, ini teks ini. Kemudian dari kutipan, nah kata-kata di atas saya ganti, di bawah ini dapat disimpulkan karakter londorundum titik-titik gitu ya. Saya yakin siswa juga sudah paham maksudnya ya. Nah baru opsinya ditaruh di sini gitu ya. Nah kita blok sama seperti biasa, ulang. Kalau tidak mau ya kita hapus. Oke. Kita hapus manual. Copy, kita masuk lagi sini. Oke. Kemudian kita pilih wajib diisi, acak soal, acak opsi, pilih jawaban, kemudian skor 1, selesai. Nah itu cara pertama yang saya pakai seperti itu. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu seperti ini Bapak Ibu. Oke, untuk soal yang sama ya. Untuk soal yang sama, cara yang kedua saya lakukan seperti ini. Pertama saya blok soal, kemudian kembali ke Google Form, saya tambahkan di sini. Tunggu, import pertanyaan. Saya tambahkan judul. Oke. Bentar Bapak Ibu. Jadi ini saya nggak pakai dulu. Ya bisa saya hapus. Ya. Misalkan tadi seperti ini ya. Oke, saya hapus dulu semuanya. Nah ini soal terakhir tadi ya. Nah saya mau membuat soal berikutnya ini dengan model yang lain lagi. Soal yang sama saya pakai model yang lain lagi. Saya pakainya ini Bapak Ibu, tambahkan judul dan deskripsi. Lihat, saya tulis judulnya di sini. Simak bacaan berikut ini ya, ini judulnya. Deskripsinya saya ambil dari ini, tidak bentuk gambar, tapi saya copy langsung teksnya, saya taruh di sini. Nah seperti ini. Kemudian untuk soalnya saya tambahkan di sini. Jadi ini perintah, ini deskripsinya, baru soalnya saya tambahkan. Nah kita ambil soalnya dari kutipan ini ya. Kemudian opsi. Oke, acak kunci 1. Oke. Jadi ada dua jenis ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama ini saya jadikan gambar, teksnya, perintahnya, dan pertanyaannya dalam satu baris yang sama. Kalau yang kedua saya jadikan seperti ini, saya manfaatkan tambahan judul dulu, baru deskripsinya untuk bacaannya, soalnya di bawahnya pakai tambahan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa punya beberapa alternatif untuk memilih memposting soalnya modelnya seperti apa. Oke, itu ya. Kemudian lanjut, tambah pertanyaan. Kita lihat soal lagi. Nah Bapak Ibu lihat,
kalau soalnya seperti ini bagaimana? Kalau soal seperti ini bisa kita lakukan dengan kita manfaatkan ini Bapak Ibu. Saya tambahkan gambar. Tunggu. Kita lihat soal lagi ya. Kita jadikan ini sebagai gambar. Ya. Caranya, kalau ini terlalu besar, saya kecilkan dulu ya Bapak Ibu. Caranya, geser. Ketutup, kita tarik ke bawah. Oke. Uang gambarnya ketutup ya, kita turunkan. Oke, misalkan segini ya. Baik, ini kita jadikan gambar dulu. Misalnya gambarnya ini ya, kita jadikan ini sebagai gambar. Sama caranya kita pakai snipe, klik, kita blok, kita simpan, kita tulis gambar 3 ya, kita tutup, silakan masuk lagi ke soal tadi. Nah Bapak Ibu, kita tidak pakai pertanyaan di ini, kita taruh dulu di sini, di soal terakhir yang kita buat. Kemudian kita pilih tambahkan ini ya, gambar. Klik, kita cari gambarnya dulu. Gambar 3. Ini ya, open. Nah, lihat Bapak Ibu, ketika kita memilih tambahkan gambar, gambar akan muncul. Di atas gambar ada judul. Nah, judul ini kita bisa manfaatkan untuk menaruh pernyataan atau pertanyaan. Nah, kita blok. Taruh di sini. Cermati kutipan berikut ini untuk menjawab soal. Oh iya Bapak Ibu, lihat pertanyaan. Kalau di soal mentahnya kan seperti ini. Cermati kutipan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Padahal kita kan tidak ada nomor soal. Maka ini kita ganti dengan maksud yang sama tetapi tidak perlu mencantumkan nomor soal. Cermati kutipan teks berikut ini untuk menjawab dua soal di bawah ini. Untuk menjawab 2 soal di bawah ini. Ya, jadi soal ini dipakai untuk menjawab 2 soal di bawah. Oke, nah baru kita masuk ke pertanyaan soal yang tadi apa 644 ini soalnya isi. Nah, saya copy, saya taruh, saya hapus. Oke. Oh ya Bapak Ibu, coba lihat, seandainya saya tidak hilangkan ABCD-nya, lihat yang terjadi. Kita copy, kita paste di opsi, ABCD-nya akan muncul. Nanti ketika diacak, ABCD-nya jadi akan ikut teracak. Makanya kenapa ABCD-nya harus dihapus dulu. Nah, kalau ini kan repot menghapusnya, mending menghapusnya dari Microsoft Word-nya dulu. Itu ya. Oke, kita pilih wajib diisi, acak urutan opsi,
Kita pilih jawabannya mana ya, ini sudah. Oke, selesai. Baik, untuk soal selanjutnya, misalkan opsinya berupa ini ya, berupa foto yang sudah ada. Jadi ada 5 jawaban dalam bentuk foto. Maka yang dilakukan adalah kita persiapkan dulu foto-foto ini, kita pakai snap, kita satu-satu kita simpan. Kita jadikan sebagai gambar 5. Oke. Kemudian yang berikutnya juga sama, kita blok, kita simpan di tempat yang sama kayak tadi sampai semuanya jadi gambar 5, 6, 7, 8, 9 materi ya, tambah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu copy pertanyaannya, kemudian paste sini. Nah, sekarang jawabannya harus dalam bentuk gambar. Kita ambil ini, kita klik opsi ini, disorot, nah nanti gambarnya akan muncul. Klik, kita cari gambar tadi, mulai dari gambar 5, open ya, seperti itu. Kemudian lagi cari lagi gambar 6. Oke, sudah ya. Habis itu kita wajib diisi, acak urutan opsi, jawaban, kemudian poin 1. Oke, kalau sudah, klik selesai. Tutup ini, kemudian saya ambil lagi biar nama filenya muncul di situ. Saya tambahkan. Nah, ini. Saya coba lagi buka. Oke ya. Oke, kalau sudah, nanti sebelum kita tugaskan, topiknya kita pilih ekonomi, baru kita tugaskan. Oke, silakan Bapak Ibu, dia akan muncul di ekonomi ini ya. Kita lihat. Nah, ini dia sudah muncul di ulangan harian ekonomi. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, sudah diisi semua, kirim. Oke, kita tutup. Itu Bapak Ibu cara untuk upload soal di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.